Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya tidak akan tergesa-gesa dan masih harus banyak mendengar masukan dari publik sebelum mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan dukungannya untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Musik Komisi 3 DPR RI memastikan akan membahas rancangan undang-undang atau RUU Perampasan Aset dalam waktu dekat. Namun, pembahasan belit untuk merampas harta para koruptor itu masih menunggu tuntasnya agenda revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP pada akhir tahun 2025 mendatang. Ketua DPR RI Puan Maharani menambahkan, selain DPR masih membahas RUU KUHAP, pihaknya juga tak mau ada kesan tergesa-gesa dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Parlemen masih akan menerima banyak masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait perampasan aset dan KUHAP. Pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas KUHAP dulu. Namun, ya kita awalnya tidak akan tergesa-gesa. Kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya. Bagaimana, apa masukannya, apa pendapatnya dari seluruh elemen masyarakat. Setelah itu, baru kita akan masuk ke perampasan aset. Nah, bagaimana selanjutnya, yaitu juga kita akan minta masukan pandangan dari seluruhnya, karena kalau tergesa-gesa nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada, dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, itu akan rawan. Pada Kamis pagi, 1 Mei lalu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukungannya untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Kehadiran belet ini disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku korupsi yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya menutup enak aja udah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja dia itu. Setuju? Setuju. Bagaimana kita teruskan perlawanan terhadap koruptor. Seperti diketahui pada 2008 lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah menginisiasi penyusunan RUU Perampasan Aset. Selanjutnya pada tahun 2010, draft RUU Perampasan Aset sudah dibahas antar kementerian untuk diserahkan ke DPR. Perkembangan terakhir RUU Perampasan Aset gagal masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2025. Padahal pada tahun 2023 dan 2024, RUU Perampasan Aset berhasil masuk prolegnas prioritas, namun tidak kunjung dibahas DPR RI. Sementara pembahasan revisi KUHAP masih bergulir di Komisi 3 DPR dan harus dituntaskan sebelum 2025 berakhir, karena menyesuaikan KUHAP nasional yang bakal berlaku pada tahun 2025 ini. DPR RI dan pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia, kita sudah melihat bagaimana situasi sudah sangat genting. Korban-korban berjatuhan dari mulai para pahlawan-pahlawan demokrasi yang ingin menyampaikan aspirasinya, dan juga dari pihak aparat-aparat yang sedang bertugas, mereka pun juga banyak yang sudah terluka. Sampai kapan kalian mau menyaksikan adu domba dari bangsa Indonesia sendiri antara masyarakat dan aparat-aparat yang sedang bertugas? Sampai kapan kalian mau diam dan lambat dalam bertindak sehingga tidak bisa membendung amarah dari masyarakat? Kita enggak pernah tahu apakah benar yang membuat keributan itu adalah masyarakat yang benar-benar tulus, atau ada provokator-provokator dari pihak-pihak yang akan mengambil kepentingan. Jadi, selesaikan masalah ini sekarang. Menyelesaikan masalah ini bukan dengan menyakiti satu sama lain antara pendemo ataupun dengan polisi. Menyelesaikan masalah ini adalah kita butuh kepastian sampai mana kalian sudah menjalankan progres-progres yang kita tuntut. Segera sahkan RUU Perampasan Aset. Segera pecat para karyawan yang sudah menghina rakyat. Aku sudah melihat memang ada beberapa permintaan maaf yang sudah muncul dari karyawan-karyawan ini. Bagus kalau memang mereka minta maaf. Bagus kalau mereka memang menyadari apa yang mereka lakukan.
Tapi impact dari perbuatannya itu sudah membuat kerugian yang sangat besar kepada masyarakat. Sakit hati dari masyarakat, kekecewaan yang luar biasa dari masyarakat. Kalau mereka masih punya malu, mereka akan mundur dengan sendirinya. Tapi karena mereka tidak punya malu, kita mau mereka dipecat segera. Apa yang susah untuk dilakukan ini? Apa yang menghentikan kalian dari melakukan ini? Berikan tuntutan-tuntutan kita. Laksanakan tuntutan-tuntutan kita segera sehingga masyarakat bisa reda amarahnya dari semua ini dan kita bisa menyelesaikan ini secara demokrasi yang baik. Apalagi yang sedang kalian tunggu, kita nggak butuh lagi. Ada pidato-pidato yang menyatakan kami mendengar aspirasi dari masyarakat. Kami meminta maaf atas kelalaian yang terjadi. Kita nggak butuh kata-kata kosong, kita butuh aksi. Laksanakan segera 2 aspirasi yang udah kita tuntut dari kalian segera. Sebelum situasinya semakin genting, sebelum lebih banyak korban yang berceceran, setiap darah yang keluar itu ada di tanggung jawab kalian. Karena kalian tidak bergerak cepat, karena kalian tidak segera memberikan apa-apa yang sudah disuarakan oleh bangsa Indonesia. Laksanakan sekarang. Yeah. 1.